Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, waman dan barang siapa asdaqu, orang yang lebih benar, minallahi haditsan, perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, apabila kita mengharapkan kebenaran ataupun menggapai kebenaran, tidak lain yaitu yarji'a ila kitab Allah, kembali kepada kitab sucinya Allah. Kenapa? Astaqu minallahi haditsan, yang paling benar perkataannya itu adalah kalamullah. Waman astaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Kemudian dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya apa? Kita diperintahkan mencurahkan lahir batin, mencurahkan segenap perhatian untuk bertakwa itu. Makanya dari cara hidupnya, cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara kerjanya, pendek kata aktivitas apapun harus dicocokin dengan takwa. Itu yang dimaksud haqqa tuqatih. Wala tamutunna, janganlah sekali-kali kamu mati, illa kecuali wa antum muslimun, kamu dalam keadaan Islam, yaitu selamat. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah bihablillahi, kepada tali agamanya Allah, yang inti isinya yaitu wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah, sah, batal. Itu yang dimaksud dengan wa'tasimu bihablillah. Jadi dalam segenap perkaranya harus dicocokin, apakah masuk wajib, apakah masuk sunnah, apakah masuk haram, apakah masuk makruh ataupun mubah, apakah sah ataukah batal. Kemudian wala tafarraqu, itu dikatakan bihablillahi jami'an, itu segenap urusannya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, kita mulai dari kehidupan rumah tangga dulu. Jadi jangan bercerai-berai, jangan sampai pecah di antara suami istri, di antara orang tua dengan anak, kemudian kakak adik di dalam rumah tangga. Itu penting sekali. Makanya di situ harus ada silah. Silah itu hubungan baik yang dilandasi apa? Rahimah, yaitu kasih sayang. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ini asyaddu, aku ini yang paling baik kepada keluarga. Dan disunahkan di situ untuk saling bercengkrama, untuk saling bercanda. Jangan orang kok kayak celengan bagong sama celengan ayam di rumah. Tahu Pak? Gini, kalau enggak seperti sound system 2 dijejerin ya, diem semuanya itu. Coba nanti cepet tua sampean kalau kayak gitu, tua belum saatnya. Jadi itu termasuk bagian sunnah ya, bercengkrama, ngobrol nih. Kemudian lebih lanjut, walquru nikmatallahi alaikum, walquru, dan hendaknya kamu senantiasa mengingat mengingat nikmatallahi alaikum, nikmatnya Allah atas kamu, yaitu bersyukur. Il kuntum a'daan, kemudian ingat ya, il kuntum a'daan, dulu ketika kamu nggak kenal agama, nggak kenal aturan, ini hidupnya semaunya.
bahkan pada bermusuhan, ya kan gitu ya. Fa'allafa baina qulubikum, dan kita hendaknya bersyukur karena Allah itu sudah melembutkan, mengumpulkan, menyatukan di antara kamu semuanya. Makanya penting ini kita ya, masyarakat kita jangan sampai mau diadu domba lah, dipecah belah ya. Orang dari dulu kita ini udah damai ya, ini jalan kemana aja ya aman. Ini jangan sampai ini jangan sampai pada mau diadu domba nih. Kenapa? Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah itu ikhwana, saling bersaudara. Nih, wa kuntum ala syafa hufratin, kemudian wa kuntum dan telah dijadikan ala syafa hufratin, dan kamu telah berada di tepi jurang ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhum minha. Jadi zaman jahiliyah ini banyak ya. Nih, saya datang aja di daerah sini dulu, kalau yasinan pasti itu ada. Ya, kopi manis, kopi pahit, susu gitu ya. Saya dulu pertama mimpin tahlil di sini seneng banget ya, minumannya banyak banget. Taunya diambil, kirain untuk yang imam gitu ya. Ini dulu gitu ya. Itu masih dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada ya. Jadi itu mengandung makna kalau kita lihat dari ayat ini, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Tapi diselamatkan oleh Allah, wa anqadhum minha ya. Demikianlah fa anqadhakum minha, Allah menerangkan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Jadi demikian Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kamu ya, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian juga dikatakan, ini kalau kuliah di Muhammadiyah ini pasti hafal ayat ini. Karena ayat ini pasti itu ya, ke Muhammadiyahan pas ini. Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Walatakum minkum, hendaknya ada di antara kamu ummatun, segolongan umat, yad'una, yang pada menyeru ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan pada memerintahkan ya, kepada berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya, amin ya rabbal alamin ya. Karena kita ya walaupun sedikit-sedikit ya ngaji itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Wala takunu kalladzina, dan janganlah kamu menyerupai kalladzina, orang-orang tafarraqu, yang pada bercerai-berai, wahtalafu mim ba'di ya, wahtalafu ya, sesudah datang ya keterangan mim ba'di ya, ma ja'ahumul bayyinat, keterangan yang jelas ya. Ini wa ulaika lahum adzabun adzim, itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Jadi kalau sampai sudah ngaji kok ya sama istri aja nggak damai, keterlaluan. Sama kawan aja nggak bareng gitu ya, keterlaluan di sini. Jadi wala takunu kalladzina tafarraqu. Ayo, hendaknya ini pada bersatu lah, berjamaah. Kenapa? Kalau bersatu itu kulla jama'atun mubarakah. Kalau bareng-bareng insya Allah berkah ini. Tapi kalau kita tafarraqu halakah, kalau kita bercerai-berai pasti rusak. Nauzubillahi min dzalik. Faqauluhu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Amarun minhu, amarun itu adalah perintah, minhu yang perintah itu datangnya azza ya, dari Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Wa ala li'ibadihi,
yang ditujukan kepada para hambanya, yaitu kita semuanya, al-mu'minina, yang beriman, bitakwahu, dengan berbuat takwa, yaitu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Wa ka'annahu, dan seakan-akan subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala qad jama'a fit taqwa, mengumpulkan di dalam takwa itu jami'al khairat. Ingat-ingat itu. Jadi semua kebaikan saya sampean, dunia, agama, lahir batin, anak, istri, suami, lingkungan, semuanya itu terkumpul dalam ajaran takwa. Selagi bertakwa insya Allah baik. Tapi kalau nggak takwa, bagaimanapun keberadaannya pasti rusak. Ini maksudnya. Makanya mestinya saya sampai punya konsep, punya tujuan, yaitu dalam hidup ini menjadikan diri untuk menjadi takwa, menjadikan suami istri menjadi takwa, menjadikan putra putrinya menjadi takwa. Karena apa? Jami'al khairati, terkumpul di dalam takwa segenap kebaikan. Al-ajilati wal ajilah, baik itu dunia maupun akhirat. Jadi al-ajilah itu adalah dunia, wal ajilah itu akhirat. Summa, kemudian Allah amara ibadahu, memerintahkan hambanya, al-mu'minina, yang pada beriman, biha, itu dengan takwa, liyafuzu, untuk bertakwa agar mereka itu liyafuzu, sukses, agar mereka itu pada beruntung, wa yadfaru bima ja'alahu fiha, dan meraih sesuatu, wa yadfaru bima ja'alahu fiha, yang Allah telah jadikan sesuatu itu fiha, di dalam ketakwaan, minal khairi, dari kebaikan, baik itu baik ekonominya, baik kehidupannya, baik akhlaknya, baik sehatnya, baik umurnya dan sebagainya, wassolahi, dan juga kedamaian, wasadati, kebahagiaan. Jadi wassolahi, bagusnya hubungan kedamaian itu ya dengan takwa. Tidak ada resep lain. Kalau misalnya itu menggunakan yang lain, misalnya wa alafa bainakum bi ammalin, la yasumuhum. Kalau saya sampai itu misalnya dasar daripada kelembutan hatinya, saling damainya, saling kerjasamanya itu ukurannya harta, tidak akan selamanya. Tidak akan selamanya. Tapi kalau ukurannya itu takwa, berlangsung fit dunya wal akhirah. Nih. Makanya di sini jamaah rahimakumullah, ingat-ingat, saya sampai harus yakin bahwa kebahagiaan hidup saya sampean, dunia, agama, akhirat, letaknya pada takwa. Ya nyata betul kok. Betul-betul nyata. Kalau enggak takwa, tambah dunianya, tambah gayanya. Bahkan ada yang kalau enggak takwa, tambah harta, tambah istrinya. Istrinya di mana-mana, nggak karu-karuan nanti. Telatak teletek. Ngerti telatak teletek? Tahu telatak teletek Pak Nauli? Kemana-mana baunya ya, ditaruh di mana-mana. Naudzubillahi min dzalik. Awas loh Pak Sukir. Ini naudzubillahi min dzalik di situ. Tapi kalau takwa insya Allah, subhanallah ya. Di sini pokoknya kalau takwa masya Allah ya, ini kita hidup itu penuh damai. Karena apa? Pagernya kokoh takwa itu, nggak perlu dicancang, nggak perlu dipakai sadapan apa, udah. Kenapa? Yang mageri Allah, yang ngawasi Allah. Tapi kalau nggak takwa ya pakai dikuntit lah, pakai dipasangi GPS lah, ini mana-mana malah pusing ujung-ujungnya. Ini ya. Kemudian lebih lanjut dikatakan wal falahi, dan juga keberuntungan,
rahmatan bi ibadihil mu'minin, sebagai rahmat bagi hamba-hamba yang beriman. Kenapa? Sebagaimana firman Allah, wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah dia maha penyayang kepada orang-orang beriman. Tuh. Jadi kalau orang yang beriman itu disayangi oleh Allah, makanya nggak ada orang beriman kurang kasih sayang, nggak ada. Jadi kalau orang kurang kasih sayang karena tidak beriman. Nih, paham? Ingat-ingat yang balak 6 ini kadang-kadang kolokan, ngomongnya apa, aduh manja itu, wah demam sedikit aja lah gitu ya, kepengen disayang. Orang beriman itu nggak kurang kasih sayang, karena apa? Wa kana bil mu'minina rahimah. Ya Allah, orang beriman itu disayang Allah. Kalau orang disayang Allah, subhanallah, pasti adem, pasti ayem, pasti tentrem. Lebih lanjut, wa taqwa wasiatullah Rabbil alamin. Itu wasiatnya Allah, dan penguasa alam semesta, lil awalina wal akhirin, dari zaman azali sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat. Itu wasiatnya Allah kepada ciptaannya, yaitu hambanya kita semuanya, tidak lain hanya dengan takwa. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anit taqullah. Walaqad, dan sungguh kami dikatakan wasaynal ladzina, telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi utul kitab min qablikum, dari sebelum kamu semuanya, wa iyyakum anittaqullah, ini supaya pada bertakwa. Fama min khairin ajilin, karena tidaklah satu kebaikan pun yang segera, yaitu dunia, tidak ada kebaikan dunia, wala ajilin, maupun kebaikan akhirat, dohirin, baik itu secara lahiriah, wala batinin, maupun secara batiniah. Itu. Jadi di situ kecuali dengan takwa. Contoh nih, olahraga itu diperintah oleh Allah. Kiai saya selalu bilang, riyadatul jasadi minal iman. Riyadatul jasadi minal iman. Ingat-ingat nih. Jadi santri jangan sampai aduh santri kok kuriman, atau kuriman ya cacingan, berdiri senggoyong-senggoyong, ini mama ini ya. Diperintahkan riyadatul jasadi minal iman, memelihara kesehatan itu termasuk bagian dari iman. Dengan cara apa? Termasuk di situ harokatun mubarakah, bergerak itu berkah. Makanya ini maaf ini, jangan mentang-mentang udah pensiun subuh habis la ilaha illallah meleker gitu loh. Ya, tidur, harokatun, gerak. Itu harokatun, gerak. Ya nggak tahu lah itu gendong, misalnya itu gantungan jendela atau gantungan pintu, nggak apa-apa gitu ya. Harokatun mubarakah. Kalau bergerak nanti berkah, peredaran darahnya lancar itu. Jadi riyadatul jasadi minal iman, memelihara kesehatan tubuh termasuk iman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tadi harokatun, dengan cara bergerak, yaitu olahraga ya. Tapi yang olahraganya yang pantas. Orang sampean sudah tenaganya lemes kayak gitu, olahraga goes sampai Depok, bukannya sehat, pulang-pulang kakinya itu diselonjorin, nggak bisa ditekuk, itu sebulan. Yang wajar aja jalan seperti sa'i misalnya di situ ya, lari-lari kecil itu ya. Jadi kalau dalam istilah olahraga yang disebut latihan itu interval ya, ini interval file gitu ya. Jadi kombinasi, ada sprint, kemudian ada di situ jogging, kemudian ada jalan itu ya. Ini jadi jangan misalnya sampan itu usia sudah itu kok olahraga, maaf itu ibu-ibu ya, alhamdulillah sini pada nggak ikut ya. Itu jingloan ao io nanti pedot susah. Alhamdulillah ya.
Jadi termasuk juga Bapak Ibu, riyadatul jasad minal iman itu termasuk makan minum yang teratur. Ini makan minum yang teratur. Nah itu termasuk perintah halalan thayyibah, yang halal yang bergizi. Thayyibah itu yang bagus. Nih jangan makan kok seumur-umur ngetan terus gitu loh. Tahu ngetan? Diingetin. Diingetin sampai pancinya ngomong aku bosen. Ini ya, ini makanya kalau baiknya itu hendaknya itu kita lihat ya, biqadri ta'amikum ya, perhatikan betul ya kebutuhan dari makannya. Jangan mentang-mentang itu seneng masak sekalian tapi dienget itu setengah tahun ngengetnya. Dalik ya, ini dari hijau sampai warnanya aduh kelam nih. Dalik ini ya mama gitu ya. Jadi kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, lebih lanjut dikatakan, jadi fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa, tidak lain wa taqwa, itu bisa dipastikan berhasil dengan takwa. Sabilun musilun, jalan solusinya, musilun jalan menggapainya, ilaihi atas hal tersebut, wasilatun mubalighatun lahu, untuk bisa terpenuhi kebutuhan dunia, agama, akhirat, yaitu dengan mubalighatun lahu, dengan bertakwa. Wa ma min syarri ajilin, dan tidaklah satu keburukan pun ajilin yang segera ditimpakan di dunia, wala ajilin, dan tidak pula yang akan datang ditimpakan di akhirat, wala batinin, wala zahirin, tidaklah yang lahir, wala batinin, maupun yang batin. Tidak lain itu karena apa? Karena tidak bertakwa. Illa wa taqwa hirzun ya, wa taqwa itu hirzun, takwa itu sebagai penangkal. Harisun, hirsun harisun, jadi penangkal yang sangat kuat. Wahisnun hasinun, dan menjadi benteng yang kokoh. Lisalamati minhu, untuk memperoleh keselamatan dunia akhirat. Wanajata min doririhi, dan selamat dari berbagai doririhi, bahaya itu dengan takwa. Kalau kita bertakwa insya Allah aman, insya Allah aman. Wakam, berapa banyak alaqallahul adimu, Allah yang maha agung, fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang mulia, ala takwa, itu menjelaskan mengenai takwa, min khairatin adimatin, dengan berbagai kebaikan yang sangat besar, wasa'adati jasimatin, dan juga berbagai kebahagiaan yang tiada tara, itu diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Famin dalika, maka diantara hal kebaikan tersebut, al-ma'iyatu, adalah kebersamaan, al-ma'iyatul ilahi, ya, kebersamaan saya sampai dengan Allah. Jadi di mana saja kalau saya sampai dengan Allah itu aman. Makanya ucapin doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'allahi nasirun. Allahumma ma'allahi nasirun. Allahumma ya Allah, ma'allahi, sertanya Allah, nasirun, pasti mendapat pertolongan. Nah, itu diucapin habis sholat, ya diyakini di jalan di mana. Allahumma ma'allah nasirun, Allahumma ma'allah nasirun. Bahkan sampai dikatakan itu doa balasewu. Balasewu itu ditolong malaikat 1000. Itu doanya Allahumma ma'allahi nasirun, a'daun syarhun.
a'daun musuhku, sarhun qadirun, musuhku itu tidak punya kemampuan, ibaratnya punya ilmu, punya kesaktian, rontok gitu. Allahumma ma'allah nasirun a'daun sarhun qadirun, amin ya rabbal alamin. Itu namanya doa balas 1000. Allahumma ma'allahi nasirun a'daun sarhun qadirun, musuhku hilang kemampuannya itu, jadi hilang kesaktiannya. Wah, kalau sampai ngadepi Gus Udin gitu aja, Allahumma ma'allahi nasirun a'daun sarhun qadirun, amin ya rabbal alamin. Lebih lanjut jamaah rahimakumullah, summa kemudian ya, jadi kalau dikatakan tadi mana sampai mana, wakam alakallahul azim ya, famin dalika qala Allah taala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surat Al-Baqarah ayat 194. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, Allah itu bareng dengan orang yang takwa. Nah, kalau kita ini sudah dibackingi oleh Allah yang punya jagat ini, Allah mau nyiblorong kayak, mau mak lampir kayak, mau apa ini grandong ini ya, ini pasti kita selamat. Itu udah nggak usah pakai konsep macam-macam ya, nggak usah pakai konsep macam-macam, takwa ini. Wa min dalikal ilmul laduni, dan diantaranya adalah Allah mengerahkan, memberikan ilmu laduni. Ini kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah, ilmu laduni itu kata Nabi, mau nggak kamu aku kasih tahu ilmu kamu bisa tanpa belajar, tahu tanpa diberitahu. Sahabat jawab, mau ya Rasulullah. Suhdid dunya, jadilah orang yang zuhud kepada dunia, yaitu bertakwa. Makanya kalau yang bertakwa itu nanti ilhamul malaikatikal muqarrabin, akan diberikan ilhamnya para malaikat yang disebut kasyaf. Mata hatinya itu bisa membaca apa-apa yang diberitahukan oleh Allah. Nih. Jadi di sini buktinya ilmu laduni itu dikatakan kalau Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarimu. Makanya ketika kita ini misalnya bertakwa benar-benar, nanti ketika sulit kayak apa akan ada solusi, sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tuh, itu yang disebut ayat 1000 dinar, ada di dalam surat At-Talaq. Wa min dalikal furqan, dan diantaranya adalah dapat membedakan antara baik dan buruk, yaitu furqan indal istibahi wuqu'il iskali. Jadi dapat membedakan dengan jelas ketika terjadi kerancuan, ketika terjadi kerumitan dalam suatu persoalan, itu bisa dengan jelas menentukan langkah yang benar. Itu kalau kita bertakwa yang disebut furqan. Nih. Wal kafaratu, dan diantaranya menghapus lisayiati. Kalau kita ini bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, nanti dosa-dosa yang telah lalu. Saya yakin ini, saya sampai ini tampangnya tampang geblek di masa lalu ini ya. Iya Bu ya. Ini dengan bertakwa nanti insya Allah dihapus. Insya Allah dihapus ya. Naudzubillah min dzalik di sini. Ini dengan bertakwa. Jadi sampean nggak usah ini mikirin sampai sakit dalam percuma kalau nggak menjalankan takwa itu. Makanya sudah yang lalu itu tafaruku ya. Itu dikatakan ya,
hendaknya jangan kita berpikir yang lalu berlebihan. Apalagi berpikir mantan berlebihan, aduh repot nanti. Sekarang ada yang ada, jalankan perintah, tinggalilah larangan, sehatkan lahir batin. Namanya santri itu harus dia seger lahir batin. Kenapa? Karena santri itu menjadi apa? Menjadi siarnya Allah. Oh ya, dia ngaji jadi sehat. Jangan malah ngaji gara-gara ngaji dia itu jadi kering gitu. Alah repot ini ya. Untuk vitamin dalik sekarang ini penting ya. Ya tahu pentingnya jadi ini. Hati-hati jangan sampai kita majelis Sifaul Qulub gara-gara ngaji di Sifaul Qulub ini dia jadi cacingan. Aduh repot ini ya. Untuk vitamin dalik harus sehat lahir batinnya ini, karena tidak dipungkiri, kita sama-sama tahu ya, akhir zaman itu tantangannya begitu luar biasa, butuh keberanian, butuh kesehatan, butuh ya istilahnya itu daya tahan tubuh maupun batin yang kuat. Makanya di sini katakan wa min dalikal furqanu indal isbihahi wa qul iskal wal kafaratu li sayiat wal maghfiratu li dzunub. Takwa itu menjadi maghfirah atas dosa-dosa. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, in tattaqullah, manakala kamu bertakwa kepada Allah, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, perintahnya Allah dijalankan, larangannya ditinggalkan, ya ja'alakum, maka akan dijadikan kamu semuanya furqanah, yaitu orang yang bersikap tegas, bisa membedakan baik dan buruk, bisa berjalan pada jalan yang semestinya. Kalau usaha, kalau kerja, insya Allah kebenaran. Ngerti kebenaran? Kebenaran itu selalu beruntung, pas gitu loh. Nih, wa yukafir ankum sayatikum, dengan bertakwa nanti kamu akan dihilangkan kejelekannya. Nih, makanya kalau sampan takwa betul ya, coba nggak usah sampan bedakan, malah kayak lenong. Tapi sampean takwa itu wudunya yang benar ya, mandinya yang benar. Makanya santri banyak yang tadinya gudang itu jadi bersih. Ngerti gudang? Comong gitu. Itu kalau misalnya di situ wudunya benar, mandinya benar. Karena di dalam kitab ya Maudatul Mukminin dikatakan ada 8 itu yang mesti dikasak. Tahu dikasak? Digosok-gosok itu ya. Itu ada 8 itu belum dilanjutkan di Lembang 1 nanti. Jadi di situ contoh saya punya senior itu Mbah Yai Abdul Hamid ya, Pasuruan, itu sampai dilihat itu kinclongnya luar biasa. Kemudian Mbah Asrori Ishak gitu ya, itu guru-guru tarekat semuanya, itu kalau mandi betul-betul ngilangin hadas bener-bener. Makanya kalau misalnya santri mama jangan kayak sowang mandinya oblok rampung gitu loh. Ini maaf ya di situ. Kenapa? Karena ketika kita ini ya yumasyihul jazati, menggosok tubuh itu rahiman, penuh kasih sayang kepada anggota tubuh. Ini kenapa? Kalau saya sampai nggak menyayangi tubuh sendiri, siapa yang nyayangi? Makanya terutama ini yang sudah sepuh-sepuh, ini harus disayangi sendiri, dijaga sendiri. Nih, eman-eman, jangan pelangap-pelongo dewek, ngerusak dia, ayo gitu ya, harus dijaga sendiri. Kenapa? Kita harus maklum. Oh, kalau Pak Sugir masih muda, ini lagi ngomongin yang terakhir, tenang aja. Ya, ini kenapa? Karena apa? Anak cucu kita punya aktivitas sendiri. Punya aktivitas sendiri, jangan sampai kita malah jadi beban pikiran beliau anak cucu kita, tapi kita justru bisa menjadikan apa sebagai pemicu, sebagai penyemangat. Itu di sini paham ya, ojo kolokan.
Subhanallah ya. Makanya di situ nanti ada ya, kalau misalnya nggak kuat secara jasad, dengan takwa itu dengan bidu'a, dengan doa di situ, dengan doa gitu ya. Itu ada doa yang bikin menjadi tenaganya kuat, ada dengan doa. Subhanallah di situ. Ya kalau sampai misalnya lemah, sering ucapin Ya Hayyu Ya Qayyumu Qawwini wal muslimin, Ya Hayyu Ya Qayyumu Qawwini wal muslimin, Ya Hayyu Ya Qayyumu Qawwini wal muslimin. Insyaallah itu kalau diucapkan sesering mungkin, insyaallah yang lemah menjadi kuat. Itu kalau misalnya di situ kok dadanya sempit ya, rasanya kok di mata terlihatnya kurang-kurang terus, ucapin Ya Ghaniyu Ya Mughni wahdini wal mu'minin, Ya Ghaniyu Ya Mughni wahdini wal muslimin, Ya Ghaniyu Ya Mughni wahdini wal muslimin. Kan dikatakan wa idza da'a li khairihi, maka kalau saya sampai mendoakan orang lain, maka di situ katakan yuqaddimu qabulan antum. Yang pertama dapat kabul itu sampean. Ini tapi bukan ini, coba. Kalau saya misalnya nggak bawa rombongan, saya yang ngomong. Maaf, ini tapi bukan ini ya, saya nukil bahasa kiai saya. Bapak Presiden, saya kesini bawa rombongan, mau minta ini saya mintakan untuk ini. Yang diberi dulu siapa coba? Ya. Yang mintain, makanya kita minta ya. Ya Ghaniyu Ya Mughni wahdini wal muslimin. Itu kita mendoakan supaya semua orang Islam kecukupan. Insya Allah kita pasti kecukupan. Itu yuk bareng. Ya Ghaniyu Ya Mughni wahdini wal muslimin, 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 Ya Hayyu Ya Qayyumu qawwini 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 wal muslimin. Ya Hayyu, dat yang maha hidup, Ya Qawiyyu, dat yang maha kuat, qawwini, kuatkanlah aku, wal muslimin, dan kuatkanlah saudara-saudara muslim. Itu diucapkan ya setiap habis sholat ya, sebanyak mungkin ya. Ya Hayyu Ya Qayyumu qawwini wal muslimin, 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 Ya Ghaniyu Ya Mughni wahdini wal muslimin, Ya Ghaniyu Ya Mughni wahdini wal muslimin, Ya Ghaniyu Ya Mughni wahdini wal muslimin. Ini sedikit buka rahasia ya. Ketika COVID pertama ya, ini kita bingung gitu ya, pasti bingung ya. Itu terus aja saya munajat itu ngucapin Ya Ghaniyu 1111. Ambuh pokoknya Gusti Allah sugih, Ya Ghaniyu Ya Mughni, dan Gusti Allah yang mencukupi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di situ diberikan keluasan. Alhamdulillah si Paul Gulu waktu itu malah nyantuni 3 kali. Ini enggak ada COVID, malah cuma sekali ini ya. Ya kan, waktu itu ada COVID yang gitu ya, subhanallah ini ya. Karena apa? Waktu itu wiridannya kenceng. Kalau sekarang ini aduh kurang ya. Alhamdulillah, jazakumullah wasanul jazak kepada jamaah semuanya. Terima Pak Sukir pada ini ya, yang pada mentasarufkan hartanya untuk santunan. Alhamdulillah ya, terlaksana 105 paket, dan ini nanti kita juga lagi berupaya ikhtiar untuk di sini nanti ya. Nah, tapi waktunya belum nanti ya, belum lagi, baru ya, baru wiridan. Baru wiridan, mudah-mudahan ijabah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin itu juga ya anak yatimnya juga itu saya santuni satu orang itu 300.000. Alhamdulillah.
Kemudian bocil itu ya, bocil-bocil itu kenapa saya ngacu kepada kiai saya pada. Jadi memberi anak yang belum akil balik itu barokahnya besar sekali. Barokahnya besar sekali. Kita niatkan ya Allah, dengan saya beri ini, anak-anak ini menjadi anak yang soleha, dan saya dapat barokahnya itu. Jadi itu kemarin ya, rencana nanti tahun depan kepengen saya kalau bisa 500 bocah itu ya. Seru itu. Tapi di situ saya merinding itu. Karena Mbah Masruri itu tempat saya itu kalau mendoa nunggu ada anak yang belum balik. Itu. Kenapa? Karena dikatakan di situ ya, langit ini tidak ambruk, penjaga langitnya, wasilah dari penolak dan musibah itu diantaranya satu, bayi yang menyusu. Bayi yang menyusu termasuk anak yang belum akil balik. Itu. Makanya ini yang bikin keruh jagat ini yaitu orang brengosan yang nyusu. ini ya. Jadi kalau bayi nyusu itu nolak musibah. Ini kasihan. Jangan cerita gitulah Pak Suryati, jangan cerita gitu. Kasihan yang duda ini. Ya biar nggak mengantuk ya akhir. Maksudnya, jadi bayi yang masih nyusu, orang tua yang ruku. Makanya alhamdulillah ini ya, bapak-bapak yang sudah sepuh ya. Ini kalau 50 tahun ke atas itu tua lah ya. Itu balak 6 itu masih ruku, itu menjadi cakapnya langit. Subhanallah. Makanya kadang-kadang rukunya sakit. Rukunya itu keberatan nahan dunia gitu ya. Makanya kalau ruku kadang-kadang aduh gitu ya, berat banget mau bangun aja ini kalau boleh itu minta tolong bangunin dong gitu ya. Kan lagi nyanggal lah gitu ya. Gitu. Jadi orang tua yang ruku. Kemudian anak muda yang khusyuk. Makanya kalau di rumah ada anak muda mau baca surat Ikhlas, khusyuk, mau wiridan, baca sholawat, indahnya luar biasa. Kemudian yang terakhir itu binatang yang diumbar, diangon itu. Ya, ini yang sudah jarang ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebagai penutup, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wa min dzalika najatu minan nar. Jadi kalau kita kepengin selamat, kepengin ya kita dilindungi oleh Allah dalam berbagai keberadaan, untuk diri kita, untuk anak keturunan kita, nggak ada lain resep kecuali pada bertakwa. Karena waktu, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini nanti ya. Ayo saya ngajak diri saya, jamaah sekalian, keluarga-keluarganya pada diajak untuk bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam